pagi pemirsa, ketemu lagi dengan saya Ersa Mayori di Solusi Mama. Nah, hari ini Solusi Mama kedapetan seorang klien. Jadi kemarin itu teman-temannya email ke kita. Katanya, Riza ini yang adalah seorang marketing kalau ke kantor dandanannya cupu banget. Padahal kan sebagai seorang marketing dia harus tampil maksimal ya enggak sih? Sementara dandanannya minimalis. Aku jadi penasaran sebenarnya secupu apa sih Riza ini. Kebetulan aku udah janjian mau ketemuan. Yuk ikut aku yuk. Kayaknya itu deh pemirsa. Sebentar. Kalau dari ciri-ciri yang dikirim sama teman-temannya benar. Rambut suka diuntel-untel, pakai sepatu sneakers. Tapi masa sih kayak gitu? Kan katanya dia itu pekerja kantoran, orang marketing. Masa dandanannya kayak anak kuliahan lagi nunggu kelas? Jadi bingung coba ya, samperin aja ya. Halo, selamat pagi. Riza bukan? Iya, Waica. Oh Riza, kenalin. Aku Ersa Mayori dari Solusi Mama. Waduh, kemarin teman-temannya udah cerita kan ya? Iya. Jadi malu-malu nih kita. Iya. Jadi kebetulan Solusi Mama tuh dapat email dari teman-teman. Kan katanya Riza ini sebenarnya orang marketing yang harusnya menjadi barisan paling depan perusahaannya ya kan. Terus katanya kamu cuek banget. Ini kamu dandanan sehari-hari ke kantor? Iya. Apa kebetulan mau nunggu kelas kuliah? Enggak. Aku ke kantor kayak gini tadi. Pakai sepatu cat, Iya. Sepatunya. pakai t-shirt, Iya, pakai jaket, jaket. Udah. bukan pulang nge-gym. Enggak. Kan kamu orang marketing. Emang ada yang salah? Iya, maksudnya bukan ada yang salah, tapi kan biasa kalau orang-orang marketing tuh terkenal pasti dandanannya to the max. Karena kan harus impress klien, ya nggak sih? Kalau dari Riza sendiri sebenarnya memang ngerasa nyamannya seperti ini, apa simply bingung aja kalau mau makeover tuh mau mulai dari mana? Gimana ya? Aku sih ngerasa nyamannya kayak gini. Aha. Karena udah biasa sehari-hari kayak gini juga. Aha. Jadi aku juga nggak bisa make up kan. Jadi ya Nggak bisa udah. make up. Terus kalau baju nyamannya gini. Tapi teman-teman sering ngomong kan ke kamu. Sering komen. Kalau mau di makeover jadi lebih kece, keberatan nggak? Boleh. Beneran Iya, nih. bener. Bener ya? Yuk, kalau begitu dari Solusi Mama kebetulan aku punya banyak teman-teman, ada stylist, jadi nanti kita makeover bajunya. Habis itu kita ke salon, kita cari model rambut yang paling pas. Kalau dipotong, Boleh. boleh. Ya. Terus nanti diajarin makeup juga, katanya nggak bisa makeup kan? Iya, aku nggak bisa make up. Oh, ya udah nanti kalau gitu kita akan cari solusinya ya. Tenang, ada mama, ada solusi ya. Oke, kita mulai dulu ketemu sama teman aku yang stylist. Nanti kamu didandanin dulu kira-kira baju apa yang paling cocok buat kamu. Oke. Baiklah, kalau gitu pemirsa kita masuk dulu ya. Tapi kita lihat dulu komentar teman-temannya Riza tentang Riza kesehariannya seperti apa sih? Ini. Yuk. Kebetulan saya dan Risa itu udah kenal udah lumayan lama lah ya. Kita kerja di dunia marketing. Nah, Risa itu kalau menurut aku penampilan dia aduh cupu banget. Gayanya tuh cewek, tapi penampilannya tuh cowok banget gitu. Kerja juga cuma pakai kaos, sukanya nge-jeans padahal sebenarnya dia itu marketing. Di dunia marketing itu kan menurut aku ya kita harus good looking untuk ketemu klien. Istilahnya harus berpenampilan menarik, memperhatikan penampilan kan, ya kan? Cuman karena penampilan dia kayak gitu, kayaknya memang dia harus di makeover sih. Halo, nama aku Riza. Aku kerja di salah satu sebuah perusahaan swasta sebagai marketing. Aku ikut Solusi Mama karena teman-teman aku yang rekomendasiin aku buat di makeover. Sebenarnya sih nggak ada yang salah sama makeup atau baju aku, cuma ya karena teman-teman aku yang minta, ya udah deh. Jadi tolong ya Solusi Mama. Halo Mbak, apa kabar? Mbak Vero ada? Aku mau ketemu Mbak Vero ya. Oh, hai Mbak Vero. Tunggu sebentar ya. Halo. Halo. Apa kabar? Nih, kenalin. Ini
Ini klien aku namanya Riza. Ini Mbak Veronica Damayanti, personal stylist. Nah, jadi aku cerita dulu nih Mbak Vero. Ini Riza jadi klien aku nih di Solusi Mama. Jadi Riza ini adalah seorang marketing sebenarnya. Marketing. Tapi aku cuek kalau kayak itu kan dandanannya. Coba Mbak, gimana nih menurut Mbak Vero? Mungkin kalau misalkan aku melihat Riza karena dia kulitnya juga cerah, jadi sebenarnya kita bisa explore dengan baju-baju warna cerah juga, nggak harus selalu gelap, gitu Oke. kan. Tapi tetap menyamarkan bagian pinggulnya yang besar. Iya. Gitu. Jadi kita langsung cari baju Boleh, aja kali boleh ya. langsung. Oke, oke. Riza orangnya tomboy banget apa kalau pakai Gimana? rok oke? Karakternya kayak gimana? Aku sambil cari-cari Aku pakai baju rok ya. oke. Mungkin tergantung situasi sepertinya ya. Oh, jadi masih oke ya? Ya udah dari sini ya. Oke, aku cari. Pakai rok masih oke nih katanya. Masih oke ya, pakai rok masih oke ya. Pacar. Tunjukkan ya Riza. Ada nih. Kayak soalnya Cocok nih kayaknya. Kulot ya? Iya. Kan kulot juga sekarang memang Lagi tren banget. Ya. Nah, ini bisa banget buat Riza. Jadi untuk menyamarkan pinggul yang besar itu, kita harus menggunakan segala sesuatu yang volumenya memang lurus dan agak loose, longgar gitu ya. Jadi salah satu item yang cocok adalah kulot. Ya udah dari celana. Riza Iya. oke nggak nih? oke. Oke ya. Oke. Aku ada nemu 2 option, ini juga lucu. Iya, ini Apa dia ini? celana panjang. Mungkin dibilang kulot juga sama, tapi ini jenis Panjang. pantalan ya, dia lebih celana panjang. Tapi dia tetap volumenya juga agak loose dan lurus. Jadi nggak tight, nggak skinny gitu kan, nggak pensil juga. Jadi emang ini dia loose. Jadi emang harus tetap volumenya lari ke yang longgar-longgar supaya menyamarkan. Ini juga kalau untuk orang yang petite yang kecil bisa bikin kaki jadi jenjang kan ya Mbak ya? Oh bisa, disertai dengan heels juga pastinya ya. Soalnya kalau pakai flat tenggelam. Ya pakai sarung ya Mbak. Ya udah yuk kita berarti celananya udah dapet nih. Sekarang kita cari topnya. Cari topnya ya. Apa mau aksesoris dulu? Oh boleh deh, aku sambil lihat-lihat aksesoris ya. Ini kali ya. Warnanya fresh ya, hijau, tetap terlihat natural. Sama Mau ada pilihan mungkin ya? iya, kita harus ada beberapa pilihan kan. Ini lucu nih bangle. Sama ini kali ya. Oke. Nanti kita sesuaikan dengan bajunya ya. Iya, kita sesuaikan sama brand. Oke. Kali ini Solusi Mama mau kasih tips dan trik untuk membuat kaos lama Anda yang sudah longgar atau bahkan kaos suami Anda jadi bagus lagi. Bahan-bahan yang harus disiapkan tentunya adalah kaos lama atau kaos suami Anda. Kemudian tali pita merah dan tali pita hitam untuk variasi warna. Siapkan juga kapur tulis, gunting, dan lem tembak. Pertama-tama siapkan kaos di atas meja lalu ambil kapur tulis dan mulai membuat pola setengah lingkaran di sekitar leher kaos. Setelah itu tepat di bawah bagian dada, buatlah 2 garis di sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi nanti akan ada 1 garis di bagian leher kaos dan 4 garis di tengah kaos. Ambil gunting dan mari kita mulai menggunting. Dimulai dari bagian leher kaos terlebih dahulu. Usahakan agar mengguntingnya mengikuti garis yang sudah dibuat. Kemudian saatnya melubangi 4 garis di tengah kaos yang sudah dibuat tadi. Setelah itu, ambil tali pita yang berwarna hitam terlebih dahulu dan masukkan ke dalam sisi ujung kiri kaos. Agar tetap menempel, gunakan lem tembak di ujung pita. Lakukan hal yang sama pada ujung sisi kanan kaos. Masukkan ke dalam dan gunakan lem tembak agar tali pita tetap menempel di baju. Untuk 2 lubang sisanya, kita akan menggunakan tali pita berwarna merah. Masukkan tali pita berwarna merah tersebut dari sisi kiri dan keluar di sisi kanan. Potong tali dan samakan panjangnya kiri dan kanan. Nah, ini sudah hampir jadi. Sekarang kita coba pakai dulu karena kita akan mengikatkan tali pita ini. Pertama-tama ikatkan tali pita yang hitam terlebih dahulu, bentuk menjadi simpul pita yang manis. Kemudian baru kita ikatkan tali pita yang merah. Nah, jadi deh, manis kan?